Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ini masih dalam suasana Amalan. saya atas nama pribadi dan Mbak Putri dan Bu Endang dan semua yang ada petugas di sini, mohon maaf datang panjenengan sedaya, berapapun kesalahan kami, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, pripun kabaripun hari ini? Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai hari ini kita masih diberi berbagai kemudahan, terutama kemudahan sehat. Kita kemudahan sehat agar kita bisa datang di sini dalam rangka memenuhi janji kita bahwa kita akan mau mengusahakan agar tubuh kita sehat. Kita, alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin. Bapak dan Ibu sedaya, untuk memulai hari ini, sekarang kita dituntut untuk menyampaikan edukasi ke panjenengan sedaya semuanya, dalam rangka untuk mengingatkan kembali manakala kita, panjenengan dan saya, karena saya juga peserta prolanis, manakala kita dan panjenengan semua lupa, agar kita itu sekedar mengingatkan tentang obat kita, tentang sakit kita, tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita didiagnosa atau dicap atau diarani atau apa aja, ketika kita didiagnosa sakit hipertensi ataupun gula. Tadi Bapak Ibu ya, ini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan obat penderita hipertensi. Bapak Ibu sekalian, ada suatu sering sekali ada pertanyaan ketika kita itu, saya maksud saya juga, ketika kita itu didiagnosa hipertensi, sering banget pertanyaan ini, apakah harus minum obat setiap hari manakala tensi kita beberapa hari atau minggu atau bulan normal? Ribut Bapak Ibu, ada yang bisa memahami mungkin dari pertanyaan ini? Monggo. Sinten, ketika kita didiagnosa penyakit hipertensi, gitu, misalnya kasus kula hipertensi sudah sekian tahun, dan karena kita itu minum obat ini, apapun jenisnya hipertensi, setelah minum itu beberapa tahun, terus kita itu rutin minum obat, ternyata tensi kita itu normal. Pas dilanjutkan obatnya obatipun. Dilanjutkan. Ada alasannya kenapa dilanjutkan? Habis. Kalau tidak minum kambuh Untuk mengontrol tekanan darah. Oke, maksud saya benar. Karena memang cantik. Tetap diminum ya obatipun nggih, karena normalnya itu karena kita minum obat. Ngerti nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika obat itu tidak kita minum atau minumnya bolong-bolong atau sak senenge dhewe atau sak elinge dhewe atau kadang-kadang keprolanis,
kadang-kadang enggak, berarti tidak ada obat di rumah, bisa jadi tidak minum. Ketika kita tidak minum obat, maka kerja jantung kita itu bingung, abot, sok deg-degan, sok niki nadene niki mboten teratur, sok selempok. Nggih to? Nggih. Pramila menika Bapak Ibu, minum obat hipertensi itu tidak ada hentinya, harus minum seumur hidup. Walaupun tensi kita tertulis di buku sekian bulan normal. Jadi monggo sedaya kita ini istilahnya kompromi dengan badan kita, kompromi dengan penyakit kita. Ya apa-apa minum obat yang daripada enggak. Toh obat disediakan oleh puskesmas, tinggal kita kesini dalam rangka silaturahmi dan ambil obat dan memenuhi janji kita. Gitu. Daripada kita sedaya ini pun stabil udah beberapa bulan di sini, terus tiba-tiba tidak mau minum obat kan sangat tipis sekali. Itu hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130 atau 140/80 atau 90. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius, misalipun gagal jantung, terus penyakit ginjal dan stroke. Penyakit ketiganya ini, jantung, penyakit ginjal dan penyakit stroke ini amat erat berdekatan dengan hipertensi. Jadi seumur kita ini, seusia kita ini memang rentan dengan penyakit tiga itu. Karena apa? Karena sudah lama dipakai tenaga kita dan tidak sedikit, dan sering ngos-ngosan, dan sering tergesa-gesa. Gitu. Mboten namung panjenengan, mboten namung kita yang ada di Klaten, tapi kita pun yang ada di kantor misalnya begitu juga ngos-ngosan. Dados sedaya niku tergantung kita sendiri. Selain karena keturunan nggih, harap diperhatikan. Monggo bila sudah terdiagnosa, sudah ikut di prolamis ini, mohon diperhatikan tentang minum obatnya, tentang jadwal pengambilan obatnya. Bila pengobat ambil jadwal hari ini misalnya mboten saged, bisa besoknya lagi dan besok lusa. Di sini ada 4 hari Bapak Ibu. Misalnya hari pertama mboten saged, monggo untuk hari yang selanjutnya. Oke. Hipertensi itu tadi boten sakit disembuhkan, maupun bilang di awal. Karena hipertensi itu istilahnya sakitnya seumur hidup. Tapi biarlah, tidak usah kita rasakan. Tetap aja kita enjoy dengan minum obat kita. Tidak apa-apa. Terus penderita hipertensi harus minum obat seumur hidup agar tekanan darahnya stabil. Seperti yang saya bilang tadi, menawi boten minum obat sedino sehari 2 hari, dengan kondisi kita ini keadaan kita datar, orang ngos-ngosan, orang susu teladan, mungkin stabil di atas 120-30, tapi ketika kita sudah tidak minum 2 hari, tapi keadaan kita ini ngos-ngosan, ke ladang ngos-ngosan, ke kantor ngos-ngosan, maka akan menimbulkan lonjakan darah yang luar biasa. Dan mesti jantungnya ini deg-degan, nggih toh? Nggih, kula pun nggih ngoten pilane nika Bapak Ibu. Hipertensi itu
kalau kita minum obat setiap hari akan terkontrol. Tapi misalnya kita ini tidak minum, kalau sudah terbiasa akan merasa ada yang kurang kok. Gimana tidak? Misalnya mungkin, oh pas tidur kayak, oh belum minum obat ternyata, maka gitu, pulang begitu. Saya itu di atas minum obat sudah di atas 15 tahun mungkin. Untuk selanjutnya, sebagian besar pedoman utama merekomendasikan bahwa hipertensi didiagnosis ketika darah sistolik seseorang di atas 140. Kalau waktu kita itu berobat mungkin kan awalnya 140, 150, 160. Setelah dievaluasi mungkin oleh dokter harus perlu pengobatan hipertensinya karena tidak turun-turun dengan pola hidup kita. Saya lanjutin. Berdasarkan jurnalnya Dr. Sahid sudah disepakati bersama. Kita lanjut yang selanjutnya. Bagaimana jika tidak diobati? Jika mengalami hipertensi namun tidak diobati, maka akan muncul berbagai komplikasi yang mengenai berbagai organ target dalam tubuh seperti jantung, seperti jantung, misalnya sistemik atau gagal jantung. Kadang toh sing hipertensi tapi tiba-tiba gagal jantung, tiba-tiba stroke, kadang toh kadang biasanya pun kadang atau apa itu gagal ginjal atau kerusakan di mata atau arteri perifernya nih, arterinya kadang-kadang terasa tebas gitu. Cinta tebas orang biasa itu. Maka seusia kita sekali lagi memang boten perlu ngoyo-ngoyo banget. Push warning. Tugasnya kita seusia kita itu pun istilahnya kantong cari sangu mati. Ternyata nanti mati itu ternyata mudah banget. Tidak seperti kita di dunia hanya sedikit ada digambarkan bahwa hanya mampir mobil. Saya lanjutkan. Nomor antrian Bu. Nomor antrian diambil. Nomor antrian. Kerusakan organ tadi misalnya ginjal, jantung atau mata itu tergantung pada tingginya tekanan darah yang kita punya saat itu. Misalnya kata ketika seseorang atau hari ini seseorang itu tensinya teramat tinggi, ke kamar mandi, kamar mandi gitu. Nggak tahu kamar mandi itu banyak setannya atau banyak apanya. Yang jelas ketika tensinya tinggi dan masuk kamar mandi dan dia itu kaget atau kepleset, biasanya langsung serangan stroke. Ya itu tergantung waktu itu tingginya tensi itu seberapa. Saya ulangi, kerusakan organ target tersebut tergantung pada tingginya tekanan darah atau lamanya penderita mengalami hipertensi yang tidak terkontrol dan tidak diobati. Diobati tapi minumnya sak senenge dhewe atau sak elinge dhewe. Terus sekali lagi atau nanti saya berkali-kali mengingatkan karena saya tugasnya hanya mengingatkan. Monggo obat itu tidak hanya diambil dan ditaruh. Terus obatnya itu diambil dan diminum dengan niatan mencari kesembuhan. Karena itu Allah. Tapi dia. Saya lanjutkan. Bolehkah menghentikan minum obat jika tekanan darah sudah normal? Jawabnya seperti mau tidak boleh.
tidak boleh. Jangan pernah menghentikan konsumsi obat darah tinggi meskipun Anda dalam kondisi baik atau tekanan darah Anda normal. Bisa saja hari ini tekanan darah kita normal karena aktivitas kita tidak ngos-ngosan. Bisa jadi besok kita normal tapi aktivitas kita ngos-ngosan, berarti memicu kenaikan darah yang tidak kita inginkan. Tinggi rendahnya tekanan darah memang bergantung dari banyak faktor ya, seperti stres yang tadi saya bilang, ngos-ngosan. Apa Pak? Ngos-ngosan itu membuat kita capek loh, capek badan dan capek pikiran ya. Ini Pak. Ini Pak. Pak nomor Pak. Dan terus Bapak Ibu dan saya sendiri harus bisa mengukur aku kemampuanku bisa ini. Jadi kalau ngos-ngosan ya apa juga mesine istilahnya ya wis rada piye ngoten. Nggih, ngoten nggih. Terus kula sering lho ngertos simbah-simbah niku nyun sewu sampun sepuh tapi gawane masyaallah. Memang mboten itu panjenengan repot mboten itu, tapi sekali lagi misalnya bawa-bawa itu mbok yo sambat sing enom nggih. Le nduk iki jipuken aku wis ngarep misale ngoten. Gitu. Ampun gawane iki halan. Mbok sepuh sik gawa tekan sik gawa gendongan. Oke. Gitu. Kula sering niku ngatos. Nah, apa panjenengan pun maksudnya dikurangi nggih. Syukur tak lek kegiatannya kalian zikir. Nggih, astagfirullah. Kita sampai kan astagfirullah. Allah. Jadi yang aku kan engkau beragama Islam, eta sing Kristen itu tahu kan. Jangan kamu lagi, terus saya nih, terus pun menawi aktivitas menawi kata-kata kita tidak mau rugi, jadi kan ada ini kalian zikir, sebelah, terus bukan rugi. Saya lanjutkan deh. Obat darah tinggi tidak boleh dihentikan konsumsinya dalam kondisi apapun, baik normal ataupun apalagi tidak normal. Bisa saja hari itu tekanan darahnya normal, namun besok malah melonjak tinggi kembali. Hal inilah yang disebut dengan tekanan yang tidak terkontrol. Tinggi rendahnya tekanan darah memang bergantung dari banyak faktor stres, hormon, pola hidup, kerutinitan dalam mengonsumsi obat hipertensi. Jadi yang Anda perlu konsultasi dulu dengan dokter atau terapi selanjutnya. Ketika panjenengan hasilipun tensi pun normal beberapa bulan, kan jenengan biasanya kan tanya gitu, kita dibawa dok, bang, ini sini kulo misalnya kan ternyata pun normal beberapa bulan. Nanti biasanya lek jenengan mau tanya monggo dokter, tapi kalau tidak tanya pun tidak apa-apa, bisa dokternya menurunkan secara misalnya dari di pemakaian amlodipin 10 jadi 5. Maka dada sih boten muncul. Maka dada sih jenengan boleh konsultasi ke dokter di sini, difasilitasi sesuai keluhan panjenengan, tidak apa-apa. Dan dada sih boten menurunkan dia Mbak. Selanjutnya obat hipertensi salah satu solusi untuk mengontrol tekanan darah supaya berada dalam posisi tekanan darah yang normal, yaitu berada dalam posisi 120/100/80. Sedaya pun dalam batas normal ya tensi ini pun. Sampun gitu.
Saya juga 105 tadi. Tetap minum. Kalau ini 100 besok loh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, penggolongan obat hipertensi berdasarkan cara kerja dan dikelompokkan atas masing-masing obat. Monggo Bu, pinarap Bu. Yang pertama AC. Inhibitor AC bekerja dengan cara menghambat enzim khusus untuk memproduksi hormon angiotensi 2, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah, dengan begitu pembuluh darah dalam melebar. Ini misalnya yang sering dapat dia misalnya captopril, enten si captopril, enten si lisinopril, enten si ramipril, enten si imidacloprid. Nah, obat-obat golongan niku wau kerjanya itu melebarkan pembuluh darah. Dan jadi menawi obat-obat itu tadi jenengan boten cocok atau katakanlah enten keluhan, panjenengan boleh konsultasi ke dokter atau minta diganti atau apa. Ngoten nggih? Jadi obat-obat kados captopril, lisinopril, ramipril niku kerjanya adalah untuk melebarkan aliran darah. Ngoten nggih? Yang kedua, macam obatnya alpha. Alpha niku reseptor agonis alpha 2. Kerjanya menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga tekanan darah turun. Misalnya apa niki wau? Misalipun metildopa atau klonidin. Mungkin yang sering kita pakai klonidinnya. Kalau ini tidak asing ya dengan pasien-pasien ada yang dapat klonidin. Kerjanya niku memproduksi hormon adrenalin. Untuk yang ketiga, antagonis kalsium. Kalsium ini yang sering kita pakai ya, antagonis kalsium ini kerjanya menghambat masuknya kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah sehingga memperlambat denyut jantung dan melebarkan pembuluh darah yang menurunkan tekanan darah. Misalnya niki golongan ini amlodipin, niki familiar nggih, dipakai familiar amlodipin, terus enten diltiazem, terus enten nifedipin. Nah, kalau dua-duanya pakai ini. Saya pakai amlodipin, saya pakai nifedipin. Ya, kalau pakai dua-duanya niki. Nah, terus obat niki kerjanya menghambat masuknya kalsium ke otot jantung. Nah, kenapa orang jantung seperti saya tidak boleh makan pisang? Karena itu tadi pisang itu banyak kalsiumnya. Boleh makan tapi tidak berlebihan. Dilarang makan pisang yang jantung. Khusus kalau panjenengan pakai obat-obat kayak gini mungkin nggih, amlodipin sama nifedipin boleh, bukan dilarang. Tapi ketika saya senang pisang, banyak pandangan apa? Iya. Apakah sama pandangannya kalau obat-obat itu diminum? Boten. Oh, Boten. kadang-kadang kan. Yang menggunakan obat amlodipin sama diltiazem sama velodipin sama atau nifedipin ini mohon dikurangi untuk pemakaian untuk dahar pisangnya. Dino keluar menang pisang. Berarti pisang godok. Enak banget lagi. Gitu. Nol kan apalagi pisangnya kalau panen sendiri. Panen sendiri. Nah, nol panen sendiri itu. Nah, ini pisang itu orang beli pisang tuh. Banyak kalium ya Bapak. Saya lanjutkan ya. Untuk yang keempat ARB. ARB itu sudah bukan Abu Rizal Bakri. ARB itu angiotensi 2 reseptor blocker. Kerjanya menghambat pengikatan angiotensi 2 sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah menurun. Jenis-jenis obat ini misalnya kandisartan, iblisartan. Niku sing familiar.
valsartan itu familiar kita dan bisa lainnya. Terus yang kelima penghambat adrenergic perifer. Niki mengurangi tekanan darah dengan memblokir neurotransmitter di otak. Obat ini digunakan pada pasien hipertensi jika pengobatan lain belum efektif. Pengobatan yang kelima ini dipergunakan ketika obat-obat yang tadi itu istilahnya pembuatan mempan. Karena tensi yang tadi menyerangnya ke otak. Jadi dipergunakan obat niki. Misalnya reserpin. Enten sipir obat reserpin sinten sing ageng. Boten anu nggih. Boten pati memperhatikan nggih. Nggih dados macam-macam obat, macam-macam fungsinya. Masih 5 menit. Yang ketujuh, 6 Bu. Hah? 6. yang keenam diuretik nggih. Diuretik ini juga mungkin banyak digunakan nggih. Diuretik bekerja dengan cara membuang kelebihan garam atau natrium. Misalnya apa? Tipis. Gitu. Harus banyak dulu. Panjenengan perhatikan misalnya dapat HCT atau furosemid, nanti biasanya diminum pagi hari, jangan salah, jangan diminum siang atau sore, apalagi sore. Sore itu nanti mengganggu istirahat kita. Harus nggih, terus pun pipis terus mengganggu. Malam juga gimana? Minumnya malam. Jangan malam, tidak boleh malam pagi. Oh, nggih, niku apa pun kados kita niki nggih. Usianya kita ini udah di atas 50 tahun. Kecuali panjenengan, gitu Mbak. Kita ini di atas 50 tahun, usianya hampir 60 saya. Terus misalnya nopo, misalnya obat-obat tadi misalnya nopo, misalnya furosemid dan HCT nggih. HCT itu hati-hati, misalnya harus diminum pagi. Untuk yang ketujuh penghambat adrenergic perifer. Misalnya reserpin itu cara kerjanya memblokir neurotransmitter di otak. Ada mau nggih? Yang keempat tadi untuk memblokir ke otak. Ini saya lanjutkan. Saya lewati. Untuk yang 8 penghambat alpha blocker. Misalnya ini jarang dipakai, Mbak. Udah pernah pakai enggak? Enggak pernah. Tidak pernah ya, saya lewati aja yang 9. Yang 9 penghambat beta blocker. Misalnya obatnya bisoprol. Saya pakai juga ini. Bisoprol. Dan atau propanolol, sinten sing pakai selain saya. Nah, saya pakai ini. Dan obat ini kerjanya menghambat hormon adrenalin sehingga jantung berdetak lebih lambat. Karena kita sejak dulu, saya terutama banyak kerjaan ngos-ngosan, jadi jantung ini ngos-ngosan. Jadi obatnya ini sekali lagi tidak apa-apa. Allah itu mengasihkan pada hambanya itu masing-masing ujiannya. Ketika kita diuji dengan sakit, kita syukuri. Barangkali dengan sakit ini kita dikurangi dosa-dosanya. Sadar kan kita kalau banyak dosa? Sadar. Kayak orang sadar semaput. Kita sadar penuh bahwa kita banyak dosa. Makanya Allah menguji kita dengan berbagai ujian, di mana ujian itu juga sebatas kemampuan saya, kemampuan kita. Tidak mungkin Allah menguji dengan melebihi kemampuan kita. Itu harus kita sadari. Ketika kita uanyel,
Apa sih diambil gak genah padahal. Ring-ringan ya opor Arab mete gojek aku dan masalahnya nggak sopo. Ya, kita harus cepat menyadari itu. Oh, ini ujian. Ketika kita angel sama orang lain mungkin kan nggak mungkin kan orang lain ngerti kita terus kan bukan. Kita kadang-kadang juga angel kita juga manusia, bukan malaikat. Gitu. Kita itu juga manusia, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak apa-apa. Jadi kita menyadari bahwa ini ujian untuk menaikkan derajat kita. Lagi arep jebul parine lagi arep kembangnya wis kena omong palang sangit. Tiba-tiba tidak hujan. Banyak banget ujiannya. Jadi ketika ujian itu kita sandingkan dengan kenikmatan tidak ada seberapanya. Pernah ketika berpikir hidung kita, tangan kita bisa ngomong, kita bisa mendengar, bisa melihat, tidak ada seberapanya dari ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi saya mengingatkan diri sendiri dan kita semua bahwa hidup itu hanyalah ujian. Jangan sampai terlena. Wis neng dunia ini kesel. Kesel yo ora penak, sikile kuat wae kok ora ikhlas. Ayo piye? Wis lara, wis kesel. Wis nah, kok ora ikhlas, makanya saya monggo mengajak panjenengan kita sendiri ketika kita banyak ujian macam kita ikhlaskan, termasuk minum obat yang banyak. Saya itu minum obat banyak. Ya udah kita anggap aja itu peringatan dari Allah. Oke deh, saya lanjutkan aturan pakai waktu minum obat. Bapak Ibu minum obat itu tidak sak senengnya kita. Oke, ada waktunya minum obat pada waktunya yang sama setiap hari. Oke, kalau pagi ya pagi terus. Kalau sore ya sore terus. Misalnya satu kali sehari. Ya pagi terus. Misalnya nanti seperti furosemid atau HCT sing diuretik tadi ya pagi terus. Dan 3 kali. Obat tertentu misalnya kaptopil sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan agar penyerapannya maksimal. Terus diuretik tadi sudah. Akibatnya sering buang air kecil di malam hari, jadi alangkah baiknya diminum di pagi hari. Ada diuretik itu misalnya ACT kalian furo. Kalau amlodipin biasa diminum malam hari atau sesuai itu sudah. Jadi tidak sembarang obat Bapak Ibu, terapi non farmakologi atau gaya hidup, obat tidak bisa bekerja sendiri. Obat tidak bisa bekerja sendirian, harus didukung dengan apa? Pola hidup sehat, pola kebiasaan kita tidak kemerungsung. Nah, bila kemerungsung, kalau mepe lagi sedih lu itu, pokoknya kita berusaha. Lelek tenaganya pun betul cukup, kayak terus jantungnya pun betul nomele. Gitu, harus kita sadari. Misalnya diet gas rendah garam maksimal 1 sendok per hari dan rendah lemak. Misalnya kita hipertensi kan harus rendah garam. Misalnya bukan kita yang masak atau anak-anak yang masak, jadi kita harus menginformasikan, dok ini kakak karo unti dijupuk ke dhisik sayure yo lagi ditambahi garamnya bisa itu kurang asin. Maka dia disampaikan ke anak-anak. Dan selanjutnya aktivitas fisik.
aktivitas fisik itu olahraga rutin minimal 30 menit sehari, misalnya jalan cepat atau lansia. Ini tidak harus bareng-bareng senamnya. Panjenengan di rumah sendiri pun bisa. Bisa ngubung jalan mawon sakit hubungi halaman. Lek kesel nggih pun boten sadi paksa karena jantung kita wis ada sesuatu. Boten kados kula. Terus yang ketiga stres. Stres itu sangat mengganggu. Lah pripun caranya kita sadari tadi? Oh, iki wis arep udan jadine ya wis kudu siap-siap. Ben ora stres ben ora ngos-ngosan. Oh, iki ya keluargaku lagi ada masalah. Misalnya ada masalah apa jenenge manusia kan ya ada saja masalahnya. Mungkin ada anak-anak atau apa masalahnya, nggak apa-apa. Namanya itu juga ujian. Harus kita bisa istilahnya bisa ngedonke, bisa ngunggahke apa maksudnya. Untuk yang selanjutnya menghindari rokok dan alkohol. Alkohol saya yakin tidak ada. Kalau rokok, ini buat bapak-bapak. Masih banyak. Merokok. Saya ini kami nyopot tidak merokok sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, di sini saya sekedar hanya mengingatkan panjenengan semua. Saya akhiri. Sudah, Pak? Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya pribadi dan saya mohon maaf. Sebatas inilah kemampuan saya menyampaikan untuk memperingati panjenengan saya sendiri dan panjenengan semua. Saya akhiri sampai di sini. Tidak usah ada pertanyaan tak? Asmawan nggih. Saya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya bagus Pak.